Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmawati dari kelompok 5 akan membahas tentang perencanaan penulisan ilmiah atau penulisan manuskrip. Nah, yang pertama yaitu konsep dan ide penulisan karya ilmiah. Nah, berdasarkan fakta dan cara penyajiannya, karangan ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu karangan ilmu pengetahuan bersifat ilmiah. Contohnya itu seperti berupa jurnal, artikel dan penelitian yang memuat sejumlah fakta dan tidak bersifat fiksi. Itu contoh-contoh karangan yang bersifat ilmiah. Dan yang kedua yaitu karangan yang bersifat non-ilmiah. Nah, contohnya ini dapat kita temukan pada prosa, puisi, dan novel yang sifatnya itu berupa fiksi atau khayalan dari pengarang itu. Dan selanjutnya itu kata ilmiah dalam berbagai kesempatan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang rumit, terbatas, milik pihak tertentu, dan tentu saja sulit dilakukan. Nah, mengapa demikian? Karena pada kaidah penulisan karya ilmiah, baik kaidah umum yang mencakup penggunaan bahasa dan ejaan juga harus mempertimbangkan kaidah khusus yang sesuai dengan jenis karya ilmiah. Sedangkan prosedur penulisan karya ilmiah merupakan langkah-langkah penulisan karya ilmiah yang sistematis. Untuk itu, pada konsep dan ide penulisan karya ilmiah memang membutuhkan beberapa pengaturan atau aturan-aturan kebahasaan untuk mampu menghasilkan karya-karya ilmiah ini, dan itu tidak lepas dari susunan penulisan karya ilmiah yang sifatnya sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa Maulani Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai syarat pemilihan topik. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat menyampaikan maksudnya. Topik juga merupakan jawaban atas pertanyaan masalah yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Ciri khas topik terletak pada permasalahannya. Yang bersifat umum dan belum terurai. Contohnya seperti perbankan, korupsi, polusi, pengangguran, dan bencana alam. Saya akan menjelaskan tentang pembatasan topik. Topik seringkali bersifat umum sehingga terlalu luas untuk dijadikan judul penulisan ilmiah. Topik perlu dipersempit sampai batas dan ruang lingkupnya sesuai dengan keinginan penulis. Selain harus menghindari topik yang terlalu luas, penulis juga disarankan agar tidak memilih topik yang terlalu sempit dan terlalu teknis. Sekian, terima kasih.